Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Linda Listriati, Magister Kebidanan selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini ada eh, 4 anggota. Yang pertama ada Zalza Azahra, Meliza Audialova, Zihan Aulia, dan Lutfiani Zikri. Eh, Sebelumnya, izin Ibu, di sini kami akan mempresentasikan mengenai artikel yang telah kami buat yang berjudul Tren Diet Body Extreme dan Body Image di Media Sosial. Yang pertama di sini adalah latar belakang. Perkembangan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube telah mengubah cara seseorang memandang kesehatan dan kecantikan. Konten mengenai diet, penurunan berat badan, dan transformasi tubuh banyak menampilkan hasil instan dalam waktu singkat. Tubuh kurus atau berotot sering digambarkan sebagai standar kecantikan dan kesehatan, sehingga menimbulkan tekanan sosial, terutama bagi remaja dan dewasa muda, untuk mengikuti tren diet tanpa mempertimbangkan keamanan dan kesehatannya. Selanjutnya ada fenomena di media sosial. Tren diet ekstrim semakin populer karena media sosial menyajikan gambaran tubuh ideal yang seringkali tidak realistis, seperti penggunaan filter, sudut pengambilan gambar tertentu, serta narasi before after memperkuat standar kecantikan yang sulit dicapai. Kondisi ini membuat individu merasa tidak puas terhadap tubuhnya sendiri dan terdorong melakukan diet ekstrim demi mencapai standar tersebut. Lalu di sini ada data dan fakta presentasinya. Menurut penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa ada 49,1% mahasiswa melakukan perilaku diet yang tidak sehat setelah terpapar informasi diet dari media sosial tadi. Selain itu, ada juga 82% responden menyatakan keinginan untuk melakukan diet sebagai respon terhadap konten tubuh ideal yang mereka lihat di platform digital. Data ini menunjukkan bahwa paparan media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku diet yang beresiko tinggi pada populasi muda. Di sini juga ada gangguan makan menurut WHO, yaitu masalah kesehatan mental yang meningkat pada usia muda. Secara global, prevalensi gangguan makan tercatat sekitar 0,1% pada usia 10-14 tahun dan meningkat menjadi 0,4% pada usia 15-19 tahun. Tekanan terhadap body image dan standar kecantikan yang tidak realistis menjadi salah satu faktor pendorong utama munculnya perilaku makan yang tidak sehat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tezalza. Mohon maaf, Tezihan. Nah, baik, di sini ada pengertian diet body extreme. Diet body extreme merupakan pola makan yang dilakukan dengan cara membatasi asupan makanan secara berlebihan atau menggunakan metode yang tidak sehat untuk mencapai bentuk tubuh tertentu dalam waktu singkat. Diet ini juga umumnya tidak memperhatikan kebutuhan gizi seimbang dan sering dilakukan tanpa bimbingan tenaga kesehatan. Berbeda dengan diet yang bertujuan menjaga kesehatan jangka panjang. Diet ekstrim lebih menekan hasil cepat meskipun beresiko bagi tubuh. Nah, di sini ada contoh diet body ekstrim. Yang pertama yaitu seperti diet yang sangat rendah kalori, pola makan ketat dengan asupan di bawah 800 kalori per hari untuk penurunan berat badan yang cepat. Yang kedua ada eh, yang kedua adalah diet jenis makanan. Diet satu jenis makanan. Pola makan ekstrim yang hanya mengkonsumsi satu jenis makanan atau kelompok makanan saja. Misalnya hanya kentang. Yang ketiga yaitu ada puasa berkepanjangan seperti pentang makan lebih dari 24 jam bisa 36 jam hingga beberapa hari. Yang terakhir ada serta menggunakan obat atau suplemen pelangsing tanpa resep dokter.
Nah, di sini juga ada diet ekstrim atau diet sehat. Berbeda dengan diet sehat yang bertujuan menjaga kesehatan jangka panjang, diet ekstrim lebih menekan hasil cepat seperti penurunan berat badan drastis, padahal tubuh membutuhkan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral secara seimbang agar fungsi metabolisme berjalan dengan optimal. Diet yang tidak seimbang dapat menyebabkan kekurangan gizi dan gangguan sistem tubuh. Di sini juga ada body image dan media sosial. Body image adalah secara seseorang memandang dan menilai bentuk serta ukuran tubuh sendiri. Media sosial sangat mempengaruhi pembentukan body image karena sering menampilkan tubuh yang telah diedit, diberi filter, atau ditampilkan dari sudut tertentu, sehingga tampak sempurna. Konten seperti body goals atau before after secara tidak langsung menciptakan standar tubuh ideal yang sulit dicapai secara realistis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Jalja. Baik, selanjutnya ada teori perbandingan sosial, yaitu teori di mana perbandingan sosial yang dikemukakan oleh Leon Festinger yang menjelaskan bahwa individu cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain untuk menilai kemampuan dan penampilan diri sendiri. Nah, dalam konteks media sosial ini, penggunaan sering membandingkan tubuh mereka dengan influencer atau figur publik yang dianggap lebih ideal. Nah, perbandingan ini juga dapat menurunkan rasa percaya diri dan mendorong individu melakukan diet ekstrim sebagai upaya untuk menyesuaikan diri sendiri dengan standar tersebut. Nah, lalu apa dampak diet body ekstrim terhadap kesehatan fisik? Nah, diet body ekstrim ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan fisik, yaitu pembatasan asupan kalori dan zat gizi secara berlebihan dapat menyebabkan kekurangan energi, protein, vitamin, dan mineral. Akibatnya, daya tahan tubuh juga menurun, metabolisme terganggu, dan tubuh mudah lelah, pusing, serta dapat terjadi gangguan hormon dan sirkulasi menstruasi pada wanita. Nah, penurunan berat badan yang terlalu cepat juga beresiko menyebabkan masalah jantung dan gangguan kesehatan lainnya juga. Lalu ada dampak psikologis dan sosial. Selain dampak dari fisik juga, diet ekstrim ini juga mempengaruhi kesehatan mental dan sosial. Nah, ada tekanan untuk memiliki tubuh ideal dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan perasaan tidak puas terhadap diri sendiri. Di kondisi ini, meningkatkan risiko gangguan makan seperti anoreksia dan bulimia. Secara sosial, individu yang terobsesi dengan bentuk tubuh cenderung menarik dari lingkungan karena merasa kurang percaya diri atau takut dinilai oleh orang lain. Nah, di sini ada peran edukasi kesehatan, yaitu berperan penting dalam mencegah tren diet ekstrim. Masyarakat perlu memahami bahwa tubuh sehat tidak selalu berarti harus kurus, melainkan tubuh yang berfungsi dengan baik dan didukung oleh pola makan yang seimbang serta aktivitas fisik yang cukup. Nah, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menganjurkan penerapan pedoman gizi seimbang sebagai dasar untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Meliza. Baik, Teh, terima kasih. Nah, di sini selanjutnya ada literasi media. Literasi media sangat dibutuhkan agar masyarakat mampu menyaring informasi kesehatan yang beredar di media sosial. Tidak hanya dari semua konten diet yang viral memiliki dasar ilmiah dan aman untuk diikuti. Dengan kemampuan berpikir kritis, masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh tren diet ekstrim dan lebih memilih informasi yang berasal dari sumber terpercaya seperti tenaga kesehatan dan lembaga resmi. Jadi tidak mengikuti tren-tren yang lagi viral gitu. Boleh di next, Teh? Nah, berikut ada kesimpulan dari keseluruhan,
yaitu ada media sosial memiliki pengaruh besar dalam bentuk persepsi masyarakat terhadap tubuh ideal dan pola makan. Tren diet body ekstrim yang banyak dipromosikan dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental jika dilakukan tanpa pengetahuan yang benar. Oleh karena itu, penting untuk membangun body image yang positif, realistis, dan mengutamakan kesehatan dibandingkan standar kecantikan yang tidak realistis. Mari kita lebih bijak dalam menyikapi informasi diet di media sosial dengan mengutamakan kesehatan daripada tren. Bangun body image yang positif, terapkan pola makan gizi seimbang, dan konsultasikan dengan tenaga kesehatan sebelum melakukan diet. Dengan demikian, kita dapat menjaga kesehatan fisik dan mental secara optimal. Karena sekarang itu banyak sekali obat-obat yang beredar di media sosial dan lebih banyak sekali dampaknya. Boleh di next teh? Nah, berikut ada penutup. Mungkin peningkatan literasi kesehatan dan media merupakan langkah penting untuk melindungi masyarakat dari informasi diet yang menyesatkan dan mendukung terciptanya gaya hidup sehat yang berkelanjutan. Next step. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.